Halo sahabat Mister, berikut top 5. Sejumlah informasi kami hadirkan ke depan Anda, baik dari daerah hingga mancanegara. Begal kian marak dan mengkhawatirkan di kota Medan. Yang tak kalah membuat miris, pelaku masih berusia remaja dan terindikasi terlibatan pemakaian narkoba. Begal, geng motor atau sejenisnya kian membuat onar. Rentetan kejadian yang mengenaskan akibat ulah para begal membuat resah masyarakat. Tidak sedikit yang menjadi korban keganasan mereka, tidak hanya sekedar merampas sepeda motor, barang berharga, namun mereka juga tidak segan-segan menghabisi nyawa korbannya. Kenakalan begal tak hanya terjadi di kota Medan saja, tetapi juga sudah menjalar ke daerah lainnya. Patroli rutin sebagai langkah mengantisipasi pembubaran tindakan tegas hingga hukuman yang setimpal tampaknya tidak mampu meredakan kejahatan para pelaku begal. Bak mampu bermain kucing-kucingan dengan aparat, para begal tetap melakukan aksinya saat aparat lengah. Meski Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alva Tatareda mengaku kesiapan personil polisi untuk mengoptimalkan patroli sesuai hari dan jam-jam yang dianggap rawan geng motor, namun ia tetap meminta peran orang tua dan pihak sekolah juga optimal. Memang para pelaku begal, geng motor atau sejenisnya sebagian besar adalah usia remaja, masa di mana gejolak anak muda yang terkadang tidak terbendung jika tidak terkontrol oleh orang dewasa. Psikolog Irna Minauli menambahkan, tidak tertutup kemungkinan remaja yang nekat melakukan begal ini di bawah pengaruh narkoba. Remaja yang dipengaruhi narkoba memiliki perasaan kebal sehingga bersikap lebih nekat. Selain itu, adanya weapon effect atau efek penggunaan senjata yang mengakibatkan agresivitas seseorang. Para pecandu narkoba cenderung akan lebih terlibat dalam perilaku beresiko seperti tawuran, ngebut-ngebutan, serta penggunaan senjata tajam. Di sisi lain, psikolog Irna ini mengakui peran keluarga sangat besar pengaruhnya agar anak tidak terlibat dalam begal. Menjauhkan anak dari pengaruh narkoba, memperhatikan pertemanan. Orang tua sejak dini perlu memiliki hubungan dekat dengan anaknya. Dengan demikian, anak tidak perlu mencari perhatian di luar rumah. Harus ada kegiatan positif yang mengasah kreativitas dan kemampuan anak. Setiap anak perlu dibangkitkan harga dirinya melalui kegiatan yang membuat mereka merasa berhasil. Namun demikian, kriminolog Dr. Redianto Sidi mengingatkan kepolisian jangan kalah dengan begal, mengingat para pelaku selalu bisa bebas melakukan aksinya walaupun dengan keterbatasan. Padahal aparat kepolisian memiliki sarana, prasarana dan kewenangan. Untuk itu ia sangat berharap strategi pihak keamanan perlu dimaksimalkan, mengingat korban kejahatan para begal adalah masyarakat. Kasus tawuran antar mahasiswa kembali mencoreng Universitas Sumatera Utara. Dua kubu antar Fakultas Teknik dan Pertanian bentrok. Mahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara terlibat tawuran. Dua kubu melakukan aksi serang di Jalan Dr. Mansur Medan pada Rabu 14 September 2022. Belum diketahui pasti penyebab tawuran itu, apakah disebabkan karena masalah individu atau konflik berlarut yang pernah terjadi di tahun 2019 lalu. Kepala Humas Promosi dan Protokoler USU, Amalia Mutia, mengatakan tawuran yang terjadi disebabkan miskomunikasi antar dua fakultas tersebut sehingga memicu ketegangan antara kedua belah pihak. Amalia memastikan tawuran telah meredah dan masalahnya sedang diselesaikan oleh kedua belah pihak pimpinan fakultas. Untuk sementara di kedua fakultas proses pembelajaran dilaksanakan dengan daring sambil menunggu kondisi kondusif. Bentrok antara mahasiswa USU juga pernah terjadi pada tahun 2019 lalu. 3 mahasiswa mengalami luka akibat tawuran antar Fakultas Teknik Mesin dan Fakultas Teknik Sipil saat bentrok 3 tahun silam itu terjadi. Adapun pemicu tawuran kala itu berawal ketika mahasiswa jurusan Teknik Mesin melakukan konvoi keliling kampus dan aksi saling geber kendaraan hingga membuat sebagian mahasiswa yang berkumpul merasa terganggu hingga memicu bentrok. Kenaikan harga BBM membuat sejumlah kontraktor pusing dengan dampak kenaikan barang lainnya. Mengingat kenaikan harga BBM justru dilakukan pemerintah saat mereka tengah melaksanakan proyek sehingga nilai pengerjaan proyek membengkak. Ratusan rekanan pengerjaan proyek pemerintah di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun menjerit karena dihantam kenaikan harga BBM. Hal ini dikarenakan dampak kenaikan bahan bakar minyak atau BBM menjelang pelaksanaan proyek-proyek APBD tahun 2022. Kalangan kontraktor atau rekanan tersebut merasa sangat was-was. Rekanan paling cemas adalah mereka yang telah terikat kontrak pekerjaan proyek APBD karena tidak mungkin lagi untuk mundur atau membatalkan kontrak kerjanya. Kalau mundur, konsekuensinya wajib kena denda yang nilainya tidak sedikit. Kecemasan tersebut disebabkan pasca kenaikan BBM, material untuk kebutuhan proyek mulai bergerak naik sementara pada saat kontrak harga material sudah disesuaikan dengan harga rasional.
Ketua BPC Siantar Simalungun Henry T. Disilalahi didampingi Ketua Bidang Humas Tumpak Panjaitan mengatakan kenaikan harga BBM tahun ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi ratusan rekanan yang bergabung di Gapensi Siantar Simalungun ini. Mereka menyesalkan waktu yang diambil pemerintah menaikkan harga BBM tahun ini sangat tidak tepat karena BBM dinaikkan pada saat pemerintah daerah sudah sedang dan akan melaksanakan proyek-proyek APBD tahun 2022. Para rekanan yang sudah terlanjur terikat kontrak di mana harga material pada saat penandatanganan kontrak masih harga lama, tapi setelah rekanan terikat kontrak, harga-harga material beranjak naik antara 10 hingga 20% terkerek naiknya harga BBM. Seperti harga aspal dari 1,9 juta rupiah menjadi 2 juta rupiah per drum, hot mix dari 1.500.000 menjadi 1.750.000 per ton. Ketua Gapensi itu memprediksi harga akan naik lagi setelah proyek-proyek mulai ramai dikerjakan. Estimasi kenaikan harga, kata dia, bisa mencapai 20 hingga 30% setelah proyek ramai menyusul PAPBD dan APBD induk serentak turun dikerjakan. Untuk menyikapi ini, Gapensi akan menyurati pemerintah daerah Siantar Simalungun agar pemerintah bergerak hati untuk membuat kebijakan atau solusi yang bisa membantu para rekanan agar rekanan tidak berada di posisi yang sangat dirugikan. Pasca heboh kebocoran data di Indonesia yang dilakukan oleh Bjorka dan menimbulkan keresahan masyarakat tentang perlindungan data, DPR bakal bentuk panja kebocoran data. Bjorka bikin panik. Sejumlah statement yang ia keluarkan melalui media sosial seolah membongkar satu persatu data pejabat negara. Bjorka bahkan mengaku telah mengantongi dokumen rahasia kepresidenan serta mempublikasikan sejumlah data pribadi milik pejabat publik, termasuk Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Kehebohan yang dilakukan hacker Bjorka ini sebenarnya adalah ketakutan di kalangan masyarakat tentang kebocoran data pribadi yang sudah lama terjadi dan merugikan secara materi. Komisi 1 DPR RI bahkan akan membentuk panitia kerja atau panja kebocoran data. Hal ini sebagai bentuk respon geger kebocoran data yang dilakukan hacker Bjorka. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar Bobi Rizaldi mengatakan bahwa pengamanan sebenarnya baru akan dibuat tahun depan. Namun dikarenakan kebocoran sudah terjadi saat ini, maka kebijakan pemerintah diminta untuk disegerakan sekarang. Panja dibentuk untuk memperoleh gambaran langkah yang akan dilakukan pemerintah terhadap kebocoran data karena negara memiliki instrumen untuk menindaklanjuti persoalan kebocoran data. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Perlindungan Data. Peluncuran Satgas ini dilakukan di tengah serangan cyber anonim Bjorka. Satgas yang baru-baru ini dibentuk pemerintah juga menjadi sorotan sejumlah pakar keamanan cyber. Menurut ahli keamanan cyber dari Vaksinkom, Alphonse Tanujaya, Satgas Perlindungan Data ini dinilai sia-sia kalau hanya dibentuk untuk memburu para peretas termasuk Bjorka. Satgas harus melakukan pembenahan pengelolaan data di kementerian dan lembaga pemerintah. Direktur Eksekutif ICT, Institut Heru Sutadi juga meminta pemerintah tak memandang sebelah mata peretasan data pribadi di lingkup instansi pemerintah yang merugikan masyarakat. Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi CISS REK, Pratama Persada, juga ikut menyoroti pembentukan Satgas Perlindungan Data ini. Ia mengingatkan agar Satgas yang dibentuk harus diisi dengan orang-orang profesional yang kompeten di bidangnya. Di lain pihak, Menteri Mahfud MD mengatakan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP bulan depan disahkan melalui rapat paripurna DPR. Dalam RUU PDP tersebut terdapat mandat pemerintah membentuk lembaga pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini menurutnya berwenang menetapkan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi, pengawasan terhadap pihak pengelola data, menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pengelola data yang melanggar, menerima pengaduan, menyelenggarakan sidang sengketa data pribadi, sampai membantu aparat penegak hukum menangani tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Namun lagi-lagi keberadaan lembaga ini masih belum cukup kuat, bukan dibentuk langsung dari undang-undang, melainkan melalui peraturan Presiden. Ia membandingkan lembaga ini dengan Badan Cyber dan Sandi Negara yang dibentuk melalui peraturan Presiden. Dikhawatirkan lembaga ini tidak ditaati oleh semua kementerian dan lembaga. Selain itu, draft RUU PDP sanksi bagi lembaga pemerintah sebagai penyelenggara sistem elektronik masih mengambang. Tidak ada sanksi tegas ketika sebuah lembaga pemerintah melanggar aturan data pribadi masyarakat.
Wafatnya Ratu Elizabeth II menghantarkan Pangeran Charles menjadi Raja Charles III. Namun baru saja dinobatkan sebagai sang raja, sejumlah persoalan menghadang. Di antaranya sejumlah negara persemakmuran meminta melepaskan diri sepenuhnya dari Inggris. Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada 9 September 2022. Sederet prosesi pemakaman yang cukup panjang untuk menghantarkan sang ratu hingga ke peristirahatan terakhir nantinya pada 19 September. Kepergian sang ratu Inggris itu masih menjadi perbincangan dunia karena banyak perubahan yang terjadi pasca kepergiannya. Tidak saja perihal tahta yang meneruskan, tetapi sejumlah kebijakan lainnya. Beberapa hal yang berubah di antaranya Inggris harus mengeluarkan mata uang baru, di mana mata uang Inggris akan memuat gambar Raja Charles III. Selain itu, lagu kebangsaan Inggris akan berubah, God Save the Queen, liriknya akan berubah menjadi God Save the King. Pergantian Ratu Elizabeth menjadi Raja Charles disebut para pengamat tidak akan ada perubahan dalam sistem diplomasi Inggris terhadap negara lain, sebab sistem monarki yang dianut Inggris membuat raja atau ratu tidak memiliki peran dalam politik. Keputusan politik dan kebijakan di Inggris berada di tangan Perdana Menteri, parlemen, hingga lembaga peradilan, sehingga menurutnya pergantian pemimpin kerajaan Inggris tak akan membuat pengaruh signifikan dalam urusan kebijakan negara. Namun setelah mewarisi tahta dari Ratu Elizabeth II, Raja Charles III harus langsung menghadapi keinginan dari 6 negara yang telah lama ingin melepaskan diri dari persemakmuran Inggris: Jamaika, Belize, Bahana, Grenada, dan St. Kitts dan Nevis. Antigua dan Barbuda menjadi negara teranyar yang menyatakan keinginan mereka untuk lepas dari persemakmuran Inggris. Keinginan itu diutarakan tak lama setelah Raja Charles mewarisi tahta usai Ratu Elizabeth meninggal dunia pada pekan itu. Sebanyak 56 negara sampai saat ini masih setia menjadi anggota persemakmuran Inggris. Seluruh 56 negara itu terdiri dari sejumlah negara besar, kecil, hingga negara kepulauan yang terletak dari Eropa, Afrika, Amerika, Asia, hingga Pasifik dengan total 2,5 miliar penduduk. Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Gaston Browne, membeberkan salah satu alasan negaranya ingin mengadakan referendum untuk mengganti status dari persemakmuran menjadi negara republik. Ia mengatakan referendum akan digelar setidaknya dalam 3 tahun ke depan. Ini adalah langkah menyelesaikan lingkaran kemerdekaan untuk mencapai kedaulatan nasional yang sebenarnya. Belize juga mengungkapkan kedaulatan dan kemerdekaan penuh sebagai alasan ingin lepas dari persemakmuran. Kepala Komite Reparasi Nasional Grenada, Alec Gale, mengatakan bahwa salah satu alasan negara itu keluar dari persemakmuran adalah keluarga kerajaan Inggris telah kehilangan relevansi dan kepentingan mereka terhadap warga Grenada. Selain persoalan eksternal, Raja Charles akan berhadapan dengan sejumlah persoalan di awal kekuasaannya, mulai dari pelecehan hingga rasisme kerajaan. Seperti diketahui, Andrew, putra kedua dan anak kesayangan Ratu Elizabeth II, mundur dari tugas-tugas kerajaan pada 2019 setelah mengungkapkan hubungannya dengan Jeffrey Epstein, ahli keuangan Amerika Serikat yang dipenjara setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran seksual. Selanjutnya, keputusan Harry untuk pindah ke luar negeri bersama istrinya yang berkebangsaan Amerika, Meghan, dan melepas peran di kerajaan pada 2020. Harry dan Meghan telah menyampaikan kritik terhadap istana Buckingham, termasuk menuduh sejumlah pejabat dan bangsawan atas tindakan rasisme. Demikian Top 5 minggu ini, saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.